Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadar merupakan tamu agung di bulan Ramadan dan merupakan malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Banyak orang yang meyakini malam Lailatul Qadar ini akan datang di malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Inilah amalan yang ditunggu-tunggu seluruh umat Islam. Karena apabila kita melakukan ibadah dan amal kebaikan di malam Lailatul Qadar, seolah-olah kita telah melakukan ibadah yang pahalanya setara dengan 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Keinginan untuk meraih malam Lailatul Qadar ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajak kepada umatnya untuk menyongsong malam yang penuh berkah ini. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah di 10 hari terakhir, jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meski Nabi telah menjelaskan kapan datangnya malam Lailatul Qadar dalam berbagai hadis, namun malam yang istimewa itu hingga sekarang masih menyisakan tanda tanya bagi seluruh umatnya. Karena sampai sekarang tidak diketahui secara pasti kapan Lailatul Qadar akan datang. Namun, dalam berbagai kitab Sirah Nabawiyah sering disebutkan bahwa ketika menjelang akhir Ramadan, tepatnya sepertiga terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya lebih fokus beribadah dan qiyamul lail. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan memilih fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah kisah lain, diriwayatkan bahwa ketika itu Rasulullah sedang duduk beriktikaf semalam suntuk di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Apa yang dilakukan Rasulullah juga diikuti oleh para sahabatnya. Saat Rasulullah mendirikan sholat malam, para sahabat juga mengikutinya. Ketika beliau menegadahkan tangannya untuk berdoa, para sahabat pun serentak mengamininya. Ketika itu langit terlihat mendung tidak berbintang. Angin meniup tubuh Rasulullah dan para sahabatnya yang berada dalam masjid. Dalam riwayat tersebut, kisah ini terjadi di malam 27 di bulan Ramadan. Di saat Nabi Muhammad dan para sahabat sedang khusyuk dalam sujudnya, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Salah satu sahabat ada yang ingin membatalkan sholatnya. Ia hendak berteduh dan lari dari barisan sholat. Namun niat itu diurungkan karena dia melihat Nabi dan sahabat lainnya tetap sujud dengan khusyuk. Mereka sama sekali tidak terganggu dengan turunnya hujan lebat tersebut. Air hujan pun semakin membanjiri bagian dalam masjid tanpa atap tersebut. Keadaan ini membuat seluruh tubuh Nabi Muhammad dan para sahabatnya basah kuyup. Namun mereka tetap sujud dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Tubuh beliau terlihat basah kuyup, akan tetapi beliau tetap khusyuk dalam sujud. Seolah-olah beliau sedang asyik masuk dalam suatu alam yang paling indah yang belum pernah dilihatnya. Beliau takut keindahan yang sedang disaksikan ini akan hilang jika beliau bergerak dari sujudnya. Beliau takut cahaya itu akan hilang jika beliau mengangkat kepalanya. Beliau terpaku lama sekali di dalam sujudnya. Beberapa sahabat ada yang tidak kuat karena tubuhnya menggigil kedinginan. Hujan telah berhenti, namun beliau masih tetap asyik dengan sujudnya. Ketika beliau telah mengakhiri sholatnya, Anas bin Malik langsung bangun dari tempat duduknya dan berlari ingin mengambil pakaian kering untuk beliau. Namun hal itu dicegah oleh Nabi. "Wahai Anas bin Malik, jangan kau ambil pakaian untukku. Biarkanlah kita sama-sama basah. Nanti juga pakaian kita akan kering dengan sendirinya." Anas pun kembali duduk dan mendengarkan dengan saksama cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengapa beliau begitu lama bersujud. Masya Allah, ternyata ketika Nabi sujud lama dan di saat hujan mulai berhenti, di saat itu pula para malaikat di bawah pimpinan Jibril turun dalam keindahan dan bentuk aslinya. Mereka berbaris rapi dengan suara gemuruh tasbih, tahmid, dan takbir. Mereka bergema di penjuru langit dan bumi serta alam semesta ketika itu dipenuhi dengan cahaya ilahi.
Inilah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpaku menyaksikan keindahan dan cahaya yang sama sekali tidak pernah dilihat oleh mata. Gema tasbih, tahmid, dan takbir para malaikat yang tak pernah didengar oleh telinga, dan suasana yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh alam pikiran manusia. Kisah Nabi mendapati Lailatul Qadar dalam sujudnya ini menunjukkan betapa banyak hikmah dan rahasia di balik malam 1000 bulan. Semoga malam yang tersisa di bulan Ramadan ini mampu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.